hadis kita masih di bab yang sama dengan kemarin, yaitu babu birrul walidaini wasilatul arham. Sekarang kita sudah sampai ke hadis yang kemarin masalah ya orang yang memutuskan silaturahmi atau jengkel, yang kagak mau baik-baik, maka dia seolah-olah makan pasir panas. Nah sekarang kita sampai ke hadis ke-9. Wa anhu qala kana Abu Talhata aksara minal ansori bil madinati malan min nahrin. Malan min nahrin. Wa anhu, dan juga masih riwayat Abi Hurairah tentunya, qala karena Abu Talhata adalah seorang yang bernama Abu Talhah, aksarul ansori bil madinati malan min nahlin, sepaling kaya, aksaro sepaling kaya dari orang Ansor di Madinah menjihad kebun korma. Jadi Abu Talhah dia adalah kebunnya banyak, bertempat-tempat, paling kaya dia di Madinah dari golongan Ansor. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bairuha'u, dan adalah sepaling yang ia cinta kebunnya itu, hartanya itu yang namanya bairuha. Jadi saking banyaknya itu kebun itu dinamain. Wa kanat mustaqbilatal masjidi, dan tempatnya itu berhadapan dengan Masjid Kuba. Jadi kentar insya Allah kalau ente pergi haji atau umroh, maka ente ziarah ke Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibuat oleh Nabi, ya, ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum Masjid Madinah itu Masjid Kuba dulu. Nah di depan Masjid Kuba itu ada hadiqatul atau al-bustan, ada taman kebun kurma, sekarang masih ada. Kita bisa foto-foto di situ. Itu adalah jariyah daripada Abu Talhah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fihi tayyibin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk itu, yadkhuluha, memasukinya ke kebun tadi itu. Wa yashrabu min ma'in, dan dia meminum dari air yang ada di kebun. Jadi kebun kurma itu memang sekarang kalau kita nanti ke umroh, kita dikasih lihat kebun kurma. Setiap kebun kurma itu ada aliran air, keran-keran. Kalau dulu ya aliran airnya dialirin begitu aja, kayak kita dulu sawah. Fiha tayyibin wa yashrabu min ma'in, dan Nabi pernah minum di situ, istirahat, duduk-duduk, bawa pohon kurma itu enak, adem. Apalagi kormanya udah berbuah, udah matang. Sering Nabi masuk ke situ. Dan juga Nabi sering istirahat di situ, ngadem sambil makan buah korma. Dan yang punya korma senang banget, guru makan di situ. Makanya kalau guru metik daun ninjo kita, udah dah, jangan kata apa-apa. Berhak dia. Pejabat, bukan pejabat, tokoh-tokoh agama, imam masjid, imam apa, otak orang yang kita hargai dan hormati, metik daun ninjo sekedar buat nyayur, pohon serai sekedar buat masak, air buat dia. Makanya orang dulu tuh rogo akur, pengki, kadang-kadang minjam sama tetangga, sapu, air, mandi. Nah itulah. Jadi ini
Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan adalah Rasulullah SAW yadkhuluha, sering masuk dia di situ, wa yashrabu, dan dia minum airnya, min ma'in tayyib fiha tayyibin. Airnya itu tayyib, enak, manis, artinya apa? Tidak asin. Falamma nazalat hazil ayatu, tapi tatkala turun ini ayat, apa tuh ayatnya? Tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh. Begitu turun tuh ayat surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak mendapat pahala atau tidak sampai itu bakti, nggak ada pahalanya, nggak ada balasannya orang yang sedekah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga dia impakkan. Dia ente orang kaya, ente nggak pernah jariah ya. Nah, kalau mau jariah apa? Mimma tuhibbun, daripada apa yang dia suka. Kalau ente jadi kongmerat, yuk kita spend kita nabung buat akhirat. Qoma Abu Thalhata, begitu dia dengar itu ayat, bukan lapas ya, ayat Al-Imran 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qoma Abu Thalhata ila Rasulillah, bangun atau pergi Abu Thalhah kepada Rasul. Faqala, ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sungguh bahwasanya Allah Ta'ala wa tabaraka berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa inna ahabba mali ilayya bairuhau. Dan sesungguhnya bahwasanya paling ahab, takdil, sepaling isim takdil maksudnya, sepaling aku suka hartaku yaitu bairuha. Wa innaha shadaqatun lillah. Nah sekarang wa innaha, dan sungguh bahwasanya shadaqatun lillah, aku jariahkan karena Allah. Dia kasih tuh. Sekarang masih ada. Saya kemarin foto-foto di situ. Naik onta, naik apa. Innaha shadaqatun lillah, sungguh bahwasanya aku sedekahkan, aku jariahkan lillah karena Allah. Arju birraha wa zuhraha indallahi ta'ala, aku mengharap pahalanya atau baktinya, wa zuhraha, dan simpanannya, investasi, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, kehebatan Abu Thalhah, orang kaya yang bahasanya apa ya, orang kaya yang berbakti. Begitu ayat turun langsung dia bangun, dia datang kepada Rasulullah. Apa dibilang? Innaha shadaqatun lillah, sungguh bahwasanya aku jariahkan karena Allah, yang aku harapkan adalah pahalanya atau baktinya, wa zuhraha, dan simpenan di indallah, di sisi Allah buat hari kiamat nanti. Nah itulah, simpenan itu udah banyak belum? Sedekah itu udah banyak belum? Jariah itu udah banyak belum? Nah. Lalu fadha ya Rasulullah haitsu arakallahu. Fadha ya Rasulullah, maka aku serahkan, ya Rasulullah, haitsu arakallah, bagaimana pendapat atau bagaimana sebaiknya pendapat itu di sisi Allah.
Faqala Rasulullah SAW, bakhin zalika malun rabihun. Maka bersabda Rasulullah SAW, bakhin, beruntunglah. Zalika malun rabihun, demikian itu harta yang beruntung. Bakhin itu sebetulnya kalimat madhin, kalimat pujian. Bah. Ini baru. Sama juga engkong, dulu engkong kita kalau kita bilang, "Kong, saya dapat juara 1." Bah. Itu bah itu bahasa Arab asal itu. Bakhin. Ntar dibilangin di situ kalimat madhin. Kalimat pujian. Bakhin zalika malun rabihun. Zalika malun rabihun, sampai 2 kali nanti. Itulah harta yang beruntung, investasi ente buat akhirat. Wa qad sami'tu ma qulta, dan sungguh aku mendengar apa yang ente ucapkan dulu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina, dan sungguh bahwasanya dulu aku dengar ente mengucapkan pahala atau sedekah jariyah, zakat itu yang paling bagus kepada ente punya kerabat. Dan orang tua, kalau orang tua kewajiban, nggak sah kalau jariyah itu atau zakat itu buat orang tua. Ponakan, misanan, encing, saudara boleh. Nggak ada saudara, nggak ada kewajiban kita. Tapi kalau kita kasih dia, katakan saja ente yang udah punya, beli lagi jam dan lain sebagainya, punya 2, 3, maka ente kasih ponakan ente, nah itulah. Ini sungguh bahwasanya aku ingat dan berpendapat bahwasanya dulu ente perintahkan sedekahkan kepada akrabin yang masih ada kena darah, sepupu dan lain sebagainya. Faqala Abu Talhata, maka berkata Abu Talhata, af'alu ya Rasulullah, aku melakukan itu wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi, maka membagikannya oleh Abu Talhah itu, kebunnya dibagi-bagi, separuh itu dijariyain buat hadiqah taman, separuhnya lagi kasih kerabatnya, saudara-saudaranya yang masih susah, miskin. Faqassamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi, maka membagikan itu oleh Abu Talha fi aqaribihi pada saudara-saudaranya itu, kerabatnya, wa bani ammihi dan anak pamannya, sepupu-sepupunya. Muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanu al-fazhi fil babil infaq mimma tuhib. Dan ini hadis sudah muqarrar, sudah diulang di babul infaq, sudah panjang lebar kemarin kita kita bahas. Selanjutnya hadis ke-10, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala, aqbalu rajulun ilan nabi, menghadap seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka si laki-laki itu berkata, ubayyi'uka alal hijrati, baiatlah aku di atas berhijrah, wal jihad dan jihad, izinkan aku atau baiat aku ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah di atas hijrah. Hijrah itu artinya berbuat dari yang kagak benar kepada yang benar, atau berperang. Izinkan aku perang ya Rasulullah. Wal jihad dan berjihad, abatagil ajra minallahi ta'ala, aku mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kayak sekarang kalau kita cerita itu laskar-laskar, ada apa ya? Jadi agama dibuat kedok, agama dibuat apa? Itu makanya terjadi percaya dah yang namanya itu Habib-habibnya, kecuali Habib yang benar. Kalau benar-benar mau perang, ya udah ke Israel. Halaka min al jihad. Halaka min walidaika. Nabi bertanya, apakah ente masih punya orang tua? Ahadun hayun? Salah satunya masih hidup? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Maka orang itu laki-laki mengatakan bal kilahu, bahkan keduanya. Fata betagil ajra minallahi ta'ala. Qala, maka Nabi mengatakan parji ila walidaika fa'ahsin suhbatuhuma. Pulanglah ke orang tua ente, fa'ahsin, maka layani sebaik suhbatuma sohibahuma. Bukan ditemanin aja, layanin. Maka sebaik-baik pelayanan. Maka layanilah sebaik-baik pelayanan. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ente mau jihad, ente mau itu, ya orang tua ente yang udah sepuh, yang udah stroke, yang udah punya penyakitan, layanin, urus, layanin. Nah itulah di situ makna jihad dan juga pahala jihad. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita berlanjut ke hadis ke-11. Dek, udah. Satu lagi kita sekarang masuk